Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast seri Sepang Tes. Karena kemarin kita seri Shakedown. Kita coba buat ini secepat mungkin karena gue recordingnya sebenarnya udah kemarin. Tapi ada beberapa yang gue lupa dan gue putusin untuk recording siang-siang ini mumpung kita lagi libur kan hari Sabtu. Cuman gue usahakan cepat karena ini diantara postingan Mandalika Tes hari kedua. Jadi kali ini kita akan membahas soal Sepang Tes dan sedikit soal hari pertama Mandalika Tes. Karena kemarin itu sudah selesai. Kalau ini upload mungkin ini hari ketiga atau mungkin Mandalika Tes udah kelar. So, kita bahas dulu soal Sepang Tes. Kenapa Sepang Tes ini penting banget buat MotoGP? Jadi, di Sepang Tes itu ekspektasi rider para pabrikan itu jauh lebih tinggi kepada pabrikan mereka. Kenapa? Karena di tes terakhir di Jerez itu mereka punya banyak masukan yang mereka sangat berharap selama jeda musim dingin Desember Januari itu pabrikan sudah mempersiapkan apa yang menjadi masukan mereka untuk nanti diuji kembali di Sepang Tes. Jadi wajar kalau para rider pabrikan ini punya ekspektasi yang tinggi kepada pabrikan mereka. Nah, apakah mereka mendapatkan apa yang mereka mau? Kita lihat satu-satu. Yang pertama kita bahas adalah Yamaha. Yamaha bisa dibilang kecewa, terutama Snake Taro. Kenapa? Karena di antara para rider Yamaha ini, satu-satunya yang mengetahui M1 tahun lalu itu adalah Snake Taro. Kenapa? Karena Morbidelli itu kan sebelumnya dari Petronas, dia pakai motor jadul. Baru pindah ke pabrikan itu beberapa bulan terakhir di musim kemarin. Jadi feel-nya dia itu masih nggak bagus, terutama karena lututnya dia masih sakit. Itu yang pertama. Dovizioso itu malah di Sepang baru dia merasakan motor pabrikan. Sebelumnya dia itu kan pakai motornya Morbidelli yang motor jadul juga. Jadi perbandingannya itu memang jauh banget, nggak bisa dijadikan standar. Satu-satunya yang bisa menjadi standar bagi Yamaha untuk peningkatan motor dari tahun lalu ke tahun ini adalah Snake Taro. Dan tahu nggak Snake Taro bilang apa? Feeling saya itu kayaknya sama deh dengan tahun lalu. Dia itu komentarnya mirip-mirip Bebe Vale kalau biasanya ngetes motor. Bebe Vale kan akhir-akhir ini kalau ngetes motor dia selalunya bilang gitu soal Yamaha. Kayaknya nggak terlalu jauh beda deh. Kurang lebihnya seperti itu yang diberikan oleh Snake Taro. Padahal di Jerez itu dia udah minta, jangankan di Jerez, dari tes Misano dia udah minta. Saya minta motor dengan power sebesar Ducati. Terserah mau model apa frame-nya, mau model apa winglet-nya, pokoknya saya minta motor dengan power yang lebih gede. Itulah kenapa sampai Dovizioso direkrut, karena Quartararo itu memang meminta motor yang powernya sama dengan Ducati. Tetapi apa yang dia dapatkan di Sepang? No. Memang faktanya adalah Yamaha itu nggak membuat time attack di Sepang. Kenapa? Karena kan tes Sepang itu cuma 2 hari. Hari pertama itu lebih kepada menguji kondisi motor. Hari kedua baru rencananya mereka time attack. Nah masalahnya hari kedua kan hujan di sore hari dari siang sampai sore. Jadi nggak maksimal untuk time attack. Jadi dia sendiri nggak ngerti apakah motor ini cocok untuk kualifikasi atau enggak. Apakah motor ini bisa untuk ngejar dari belakang ke depan. Karena itu yang dia minta dari Yamaha. Kalau misalnya jelek-jeleknya kualifikasinya dia di belakang nih, dia butuh motor dengan power gede supaya dia bisa ngejar ke depan. Karena selama ini kelemahannya Yamaha adalah kalau lu kualifikasi udah di belakang, udah tamat, udah nggak bisa ngejar. Apalagi kalau di depan udah Ducati, yo, bye-bye. Jadi yang dia minta adalah minta motor dengan power Ducati supaya kalau dia di belakang dia bisa ngejar ke depan. Pamungkasnya Yamaha selama ini adalah kualifikasi. Kalau kualifikasinya udah di depan itu lebih gampang. Tapi kalau udah di belakang, seperti Bebe Vale bilang, kalau udah di belakang udah nggak bisa apa-apa lu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, yang dirasakan oleh Quartararo adalah saya nggak merasa ini beda dari tahun lalu. Sepertinya sih sama. Mungkin ada perbedaan, tetapi saya tidak merasa bisa memanfaatkan itu di Sepang. Karena kan di Sepang yang di hari pertama dia mau mengetahui dulu apa yang terjadi dengan motor, kemudian di hari kedua baru dia mau uji seberapa cepat ini barang. Tapi kan karena nggak bisa jadi nggak maksimal dia rasa. Tapi feelingnya dia ini kayaknya nggak seperti itu. Sepertinya mirip-mirip dengan tahun lalu, nggak berubah banyak, nggak ada power yang signifikan. Kenapa? Karena di Sepang itu kan ada 2 jalur yang lurusnya panjang dan itu nggak bisa full di situ. Itu yang perasaannya Snake Taro. Dia merasa justru nikungnya pun agak-agak complicated.
Kenapa? Karena Yamaha justru ngasihnya winglet baru. Jadi Snake Taro bilang, saya nggak bisa memutuskan apakah winglet itu bermanfaat atau enggak. Karena winglet itu nggak cocok untuk diuji di Sepang. Itu lebih cocok diuji di sirkuit Eropa, di Jerez atau semacamnya lah. Tapi bukan di Sepang. Di Sepang itu untuk uji power motor. Ya nggak seperti itu. Reaksinya Morbidelli ia lebih ramah sedikit. Kenapa? Karena dia kan motornya lompat jauh tuh dari motor yang 2 tahun lalu ke motor yang sekarang. Dia merasakan motor 2021 itu cuma beberapa bulan dan itu pun gak maksimal karena kakinya sakit. Jadi dia merasa senang-senang aja. Lebih cepat, lebih bagus akselerasi, lebih gampang nikung, pokoknya lebih dan dia merasa senang. Hal yang sama diberikan oleh Dovizioso. Karena tahun lalu dia pakai motornya Morbidelli dan tahun ini dia pakai motor pabrikan, itu kan gapnya gede banget. Jadi dia merasa senang, dia bilang nggak ada yang salah sama motornya, lebih cepat iya, lebih bagus nikung, ngeremnya bagus, segala-galanya bagus, yang salah cuma apa? Feel-nya. Motornya nggak ada yang salah, tapi ini motor sepertinya harus dikendarai dengan caranya Fabio Quartararo baru bisa maksimal. Kalau nggak gitu nggak bisa. Jadi ini mulai ala-ala Honda. Ala-ala Honda itu kata Kak Kraslow, masih ingat dulu Kak Kraslow bilang motor Honda itu baru bisa maksimal kalau dikendarai dengan caranya Marc Marquez, kalau nggak ya nggak bisa. Jadi intinya adalah Yamaha mengakhiri Sepang tes dengan kekecewaan. Kemudian yang kedua, Ducati. Ducati ini bisa dibilang paling inovatif di Sepang tes. Meskipun pada akhirnya nggak bisa bicara banyak sih pabrikannya. Yang bisa bicara banyak ya GP21-nya, punyanya Enea Bastian ini. Jadi di Sepang tes mereka bawa exhaust baru, seperti yang gue bahas di Shakedown. Kemudian aero baru yang ada di bawah bodi. Itu adalah ciri khas Desmo GP 2022. Aeronya ada tambahan di bagian bawah. Kemudian yang terbaru adalah height adjustment. Jadi di bagian depan itu ada alat yang bisa menurunkan tinggi motor menjadi signifikan. Bukan suspensinya sih yang turun, garpunya yang turun kalau menurut gue. Bukan suspensinya, garpunya yang turun, jadi pendek banget loh itu. Sepertinya itu fokusnya untuk starting. Jadi supaya startingnya bagus, jadi diturunin banget. Memang mereka punya whole shot depan belakang tahun lalu. Nah ini lebih update lagi. Height adjustment-nya itu jauh lebih turun. Bukan sekadar whole shot yang memang dia turun tapi nggak turun signifikan. Kalau ini emang turunnya turun banget. Tetapi apakah ini disenangi oleh para rider? Sepertinya nggak terlalu. Kenapa? Karena para Ducati pabrikan itu merasa mereka masih membutuhkan waktu untuk adaptasi. Terutama Pecco-Bagnaia ya. Pecco-Bagnaia ya itu lebih banyak menghabiskan waktunya di track itu untuk mempelajari motornya dibanding mencetak waktu. Jadi dia sama sekali nggak ada time attack, nggak ada flying lap, nggak ada. Pokoknya muter-muter aja. Dan dia sebenarnya senang sama itu motor. Cuman untuk menggali potensi lebih, dia memerlukan lebih banyak ujian, lebih banyak tes. Sementara para rider rookie Ducati yang pakai GP 2021 ini karena motornya udah pakem, udah ketahuan tahun lalu sebagai kandidat jurun, ya mereka cuma tahu pakai aja. Dan itu terbukti dari Enea Bastian ini berhasil bikin rekor baru di sirkuit Sepang dengan Desmo GP 2021. Dan pengakuannya Enea Bastian ini sebagai hadiah dari Ducati atas cetak rekornya kemarin di Sepang, itu dia bakal dikasih aero bodinya GP22. Jadi yang bodinya ada aero di bawah, khusus motor pabrikan Ducati, itu bakal dipakai sama Desmo GP21 dia. Nah, cetak rekornya Enea Bastianini ini juga yang jadi bahan perbincangan beberapa fans di YouTube. Jadi memang kalau kalian ngintil gua, itu kalian mesti ngintilnya di blog sama di YouTube. Kenapa? Karena kalau postingan nyablak yang pendek-pendek, curhatan dan segala macam itu adanya di YouTube, di postingan komunitas. Kalau postingan panjang dan yang menurut gua lagi rajin buat ketik, atau gua rasa nggak perlu dibahas di YouTube, itu gue bahasnya di blog. Jadi ada 2. Nah kemarin itu ada yang nanya, kira-kira apa komentar para rider lain soal rekornya Enea Bastian ini. Tahu nggak gue bilang apa? Mereka merasa itu biasa aja. Kenapa? Karena sebagian besar rider itu nggak ada yang time attack di Sepang. Jadi kebiasaannya rider itu adalah time attack di sore hari di akhir tes. Selalunya seperti itu karena mereka akan fokus dulu untuk menguji motor. Nanti kalau sudah selesai baru pasang ban soft lalu time attack. Itu seperti itu strateginya.
Nah, masalahnya adalah di sore hari, hari kedua sepang tes, itu hujan, jadi nggak ada yang time attack. Padahal udah alokasi bansok buat time attack, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena hujan. Sementara Enia Bastianini dan Alex Espargaro itu melakukan time attack di pagi hari jam 10. Karena sepang itu lebih kondusif kalau lu cetak time attack itu di pagi hari sekitar jam 10 atau di sore hari di bawah jam 5. Karena kan mereka selesainya jam 6 tuh. Jadi di bawah jam 5 saat track udah mulai agak-agak kondusif panasnya. Yang jelas bukan siang-siang. Karena kalau siang-siang panas banget. Nah, itu karena hujan setelah makan siang ya udah nggak ada yang time attack. Jadi menurut mereka ya udah biasa aja. Nah, yang menjadi masalah adalah Enea Bastianini disandingkan dengan Jorge Martin, calon ikan hiu baru. Seperti yang kalian tahu, Jorge Martin itu kan memang diskenariokan untuk menjadi calon ikan hiu baru di Ducati. Jadi kalau misalnya Jack Miller terdepak dari seat pabrikan, itu bakal punya Jorge Martin. Karena memang jalurnya seperti itu. Di Pramac sudah 2 tahun dia pakai motor pabrikan. Jadi memang jalurnya adalah semestinya adalah seat pabrikan. Sementara Enea Bastianini sekarang kan dia ada di tim satelit, bukan di Pramac. Jadi kalau dia mau naik, dia mestinya naiknya ke Pramac seperti Zarco dari Avintia naik ke Pramac, terus nanti pakai motor pabrikan baru naik ke seat pabrikan. Nggak bisa langsung lompat ke seat pabrikan. Tetapi waktu launching race ini kemarin, Enea emang udah bilang, saya pengen seat pabrikan. Nah, waktu dibandingkan hasil tes sepangnya, si Jorge Martin ini rada-rada emosi juga. Kenapa? Karena kan Jorge Martin biasa-biasa aja, sementara Enea Bastianini berhasil cetak rekor dengan GP 2021. Jadi semacam dibandingin nih, sepertinya mending Enea Bastianini yang di seat pabrikan dibanding Jorge Martin. Tahu nggak Martinnya bilang apa? Hey Bung, saya lagi ngetes motor pabrikan, dan motor pabrikan itu gak sesiap motor jadul yang emang udah fix pengembangannya. Kalau motor pabrikan, karena kita lagi nguji part baru, uji mesin baru, otomatis kita lebih fokus kepada apa yang mau diuji dari ini barang, bukan fokus pada mencetak rekor. Terus dia bilang, memang saya dengar pernyataan dia waktu launching tim, dia bilang bahwa dia pengen seat pabrikan dan sepertinya dia terobsesi dengan itu. Sorry Bung, kalau ributnya saya itu bukan sama dia. Saya ingin ribut sama motor saya, fokus sama motor saya untuk mencapai hasil terbaik dengan motor saya. Soal seat Jack Miller, itu urusan nanti. Itu bukan concern saya untuk saat ini. Beda level, karena tugas saya di Sepang Tes adalah untuk menguji motor pabrikan, bukan untuk cetak rekor. Intinya seperti itu, pokoknya dia bilang gak level lah buat dibanding-bandingin. Jadi udah clear, Ducati gimana, Yamaha gimana, kita bahas soal Suzuki. Jadi Suzuki itu bisa dibilang paling minim part untuk tes Sepang. Modal mereka adalah memenuhi keinginan rider untuk memberikan mesin yang powerful, dan yes, mereka mendapatkan itu. Tanggapannya Mir sama Rins itu positif banget soal motor. Menurut mereka ini motor oke. Mereka nggak minta tambahan lagi seperti whole shot dan segala macam. Frame dengan mesin yang diberikan oleh Suzuki itu menurut mereka oke, lumayan. Sisa digali gimana potensinya. Jadi pabrikan yang paling kurang komplain itu adalah Suzuki kalau menurut gua. Next, kita move ke Aprilia. Aprilia ini bisa dibilang nggak komplain sama sekali, malah senang. Kenapa? Karena signifikan banget perbedaan antara tahun lalu dengan tahun ini menurut Alex Espargaro. Karena menurut dia motor ini enak buat nikung. Powernya oke, enak buat nikung, itu adalah kelebihan dari pabrikan dengan fasilitas konsesi. Jadi bisa terus berkembang dan berkembang. Neng Vina pun juga suka. Cuman menurut dia butuh waktu untuk mencari limit ini motor gimana. Jadi dia bilang kayak gini, saya suka ini motor tetapi sepertinya saya akan sering jatuh di sesi tes dan kualifikasi untuk mencari limit motor. Dan dia mau pakai caranya Marc Marquez yang jatuh setiap tes. Tapi kan pada akhirnya kan hasilnya adalah bagus di race. Jadi dia bilang, tolong maklumi saya kalau saya jatuh di tes, di FP, atau di kualifikasi. Pokoknya intinya adalah dia ngincar hasil bagus di race. Jadi ya selama Romano Albisonnya oke-oke aja, nggak masalah sih. Kemudian KTM. KTM ini menurut gue sih sebenarnya potensinya bagus karena ada Dani Pedrosa yang turun di sana. Tetapi sepertinya Oliveira di Sepang Tes itu masih belum bisa merasakan feel motor ini gimana. Jadi menurut dia motor semua bagus, nggak ada yang salah sama motornya, cuman feel saya aja yang belum.
Jadi reaksinya itu hampir sama dengan Dovizioso. Nggak ada yang salah dengan ini motor, semuanya jauh lebih bagus, cuman saya yang masih cari tahu gimana caranya supaya bisa berkendara dengan lebih baik di atas motor ini. Brad Binder karena dia bukan rider pengembang ya gitu-gitu aja, naikin aja lah kayak gitu. Dia nggak tahu secara spesifikasinya masih gimana. Lalu kita bahas soal Honda. Di Honda setelah sekian lama menunggu, akhirnya si Puig tiba-tiba nongol di hari terakhir. Kenapa? Karena Marc Marquez berhasil menjadi rider terbaik Honda di Sepang Tes. Setelah dia absen sekian lama, setelah begitu banyak drakor yang terjadi, entah matanya, entah lengannya, entah dengan pabrikannya yang jadi pabrikan drakor juga. Akhirnya dia berhasil finish sebagai rider Honda terbaik di Sepang. Dan itu yang membuat Puig akhirnya nongol. Kenapa? Kan kalian tahu Puig adalah bumpernya Marc Marquez. Jadi Puig kembali dalam tanda kutip mempromosikan Marc Marquez, dan dia yakin bahwa Marc Marquez akan segera kembali ke performa dia yang dulu, cepat atau lambat. Waktu itu dia optimis banget, dia bilang akan segera. Hal yang sedikit berbeda diberikan oleh Marc Marquez, meskipun dia berhasil jadi rider Honda terbaik saat itu. Dia bilang apa? Feel saya dengan motor ini agak jauh berbeda. Kenapa? Karena ini motor beda banget dengan motor sebelumnya. Saya nggak bisa merasakan bagian depan. Karena kan lu tahu kalau Marc Marquez mengembangkan motor itu balance-nya di ban depan. Dan karena ini balance-nya lebih ke belakang, jadi dia nggak tahu feel-nya ini mesti gimana. Bukan salah motornya sih, kalau menurut dia itu masalah setup aja. Jadi Honda itu membuat motor yang baru ini lebih gampang di setup, mau balance-nya ke depan atau mau balance-nya ke belakang, sisa ridernya yang atur. Nah itu yang dia bilang, saya masih cari setup yang cocok untuk motor saya supaya bisa menyesuaikan balance ini dengan gaya berkendara saya. Jadi intinya dia mau bikin elektronik dia lebih ke depan, dia mau bikin setup dia lebih ke depan supaya ini motor lebih nurut dengan gaya berkendara dia. Kalau misalnya rider lain pengen pakai setup yang lebih balance ke belakang, ya sisa atur setup mereka sendiri. Si Marc Marquez sudah nggak mau pusing. Jadi dia bilang apa? Ini adalah perubahan yang diinginkan oleh semua rider. Meskipun faktanya saya yang memberikan kemenangan tahun lalu dengan kondisi tidak membalap satu musim full, dengan motor yang bisa dibilang bukan motor terbaik. Kenapa? Karena motor tahun lalu itu adalah motor kembangan Bradle murni. Karena kan dia absen tahun 2020. Jadi murni pengembangan Bradle yang balance-nya agak ke belakang tapi belum sepenuhnya ke belakang. Sehingga waktu Marc Marquez akhirnya turun trek itu dia butuh banyak adaptasi, sampai ujung-ujungnya dia pakai sasis lama yang dipakai di tahun sebelumnya untuk menyeimbangkan balance hasil pengembangannya Bradle. Dan akhirnya dia berhasil menang kan kemarin. Jadi Marc Marquez itu di launching tim Honda kemarin di Lombok itu dia bilang kayak gini, saya mengalami masa-masa sulit di beberapa bulan terakhir, dan ketika saya kembali di track itu motor sangat amat berubah, sehingga bisa dibilang butuh waktu untuk saya menyesuaikan diri. Dan entah kenapa dia sedikit curhat di situ, dia sepertinya kecewa bahwa Honda merubah motor di saat dia mestinya bisa lebih mudah beradaptasi dengan motor yang gak terlalu banyak berubah. Bener nggak? Jadi kan ceritanya kalau dia sudah absen beberapa bulan itu mestinya gimana caranya supaya Honda memberikan dia motor yang nggak terlalu banyak berubah sehingga dia itu nggak terlalu banyak perlu adaptasi. Karena tahun lalu pun itu adaptasi dia itu lumayan susah, apalagi tahun ini dengan perubahan motor yang radikal. Jadi dia kayak kecewa, dia bilang kayak gini, saya mengerti bahwa di saat hasil tidak memuaskan maka perubahan diperlukan, dan perubahan itu disepakati oleh semua rider. Jadi semua rider selain dia karena dia absen itu sepakat bahwa ini motor perlu berubah. Tetapi di satu sisi saya juga memberikan kemenangan kepada Honda tahun lalu dengan motor yang bukan motor terbaik. Nah menurut dia semestinya dengan kondisi seperti itu paling enggak Honda kasih kemurahan hati lah, agar ini motor nggak terlalu radikal. Karena kondisinya sudah lengannya patah, dia diplopia, untuk adaptasi dengan motor yang terlalu radikal itu pasti jatuh-jatuh, dan kalau jatuh-jatuh kan kondisinya dia akan lebih banyak cedera. Itu yang kekecewanya Marc Marquez kepada Honda. Jadi dia bilang, saya nggak bisa janji bahwa saya langsung jurdun musim ini, tetapi saya berusaha untuk meraih itu. Saya nggak bisa bilang bahwa badan saya nggak fit, nggak bisa. Saya tidak mau mengatakan bahwa badan saya nggak fit, karena sejauh ini yang patah itu cuman humerus saya.
Yang lain nggak ada masalah sepanjang dia berapa kali crash. Nah, yang menjadi kelemahan dia adalah diplopia dia. Dia bilang seperti ini, sebelum saya ke Sepang tes itu saya sudah duluan tanya dokter, kira-kira kalau saya jatuh di Sepang, ini diplopia bakal balik apa enggak? Karena menurut dia itu memang sebuah perjuangan berat untuk mengembalikan penglihatan dia. Tahun ini itu saya masih susah melihat. Tetapi di minggu kedua, tiba-tiba itu membaik. Saya sudah bisa naik motor, saya sudah bisa beraktivitas di motocross. Jadi menurut dia, 2 minggu terakhir sebelum Sepang tes itu adalah sebuah perkembangan yang signifikan, yang menurut dokternya itu luar biasa menakjubkan. Tetapi kembali lagi dia bilang, badan saya fit, tetapi yang akan menjadi kelemahan saya selamanya adalah mata saya, diplopia saya. Kenapa? Karena waktu dia tanya sama dokternya bilang, Mark Marquez, mau kamu jatuh di Sepang atau kamu jatuh 2 tahun nanti, kalau diplopianya nongol ya nongol aja, kalau diplopianya nggak nongol ya nggak nongol. Karena pada dasarnya mereka nggak tahu kenapa diplopianya nongol dan kenapa bisa diplopianya sembuh. Jadi dia bilang, saya sendiri nggak tahu kenapa diplopia ini nongol dan kenapa dia pergi. Pokoknya membaik aja kayak gitu. Itulah kenapa dia kecewa bahwa dia merasa Honda kurang mendukung dia dalam proses penyembuhannya kali ini. Sudah tahu dia bakal kesulitan untuk beradaptasi, tapi Honda tetap memberikan motor yang sangat radikal perubahannya. Jadi dia bilang, saya minta maaf, saya harus mengatakan ini. Faktanya adalah saya akan berusaha untuk meraih Jurdun. Meskipun, ya kan seperti kalian tahu, dia sedang dalam proses review hingga akhir musim semi soal performa dia. Kenapa? Karena Mir di The Brief Mandalika Test kemarin bilang apa? Selesai tes Mandalika, saya ingin memikirkan soal masa depan saya. Di saat Shinichi Sahara masih pusing soal manajer tim, masih pusing soal motor, dan Shinichi Sahara kemarin itu terang-terangan bilang, saya belum memikirkan soal perpanjangan rider, itu urusan musim panas nanti, bukan urusan sekarang. Yang urusan sekarang adalah soal motor dan soal manajer tim. Kenapa? Karena sesuai yang gue bahas di komentar YouTube, bahwa posisi manajer Suzuki itu nggak semenarik yang terlihat dari luar. Orang-orang yang mereka incar menjadi manajer itu justru ada yang menolak. Contoh, Francesco Guidotti itu lebih memilih ke KTM daripada ke Suzuki. Gua nggak tahu apa yang salah dengan posisi ini sampai mereka nggak srek. Dan negosiasi yang berjalan saat ini ternyata lebih panjang dari dugaannya Shinichi. Jadi dia bilang, saya ingin fokus untuk gimana caranya ngurus motor dan ngurus posisi manajer. Nanti belakangan kalau ngurus soal perpanjangan rider. Nah ini yang agak miss. Si Mir itu pengennya mikir kontrak secepat mungkin, sementara Shinichi mikirnya itu nanti musim panas. Rins itu sebenarnya pengen perpanjangan, tetapi dia bilang kalau ada tawaran bagus masuk ya kenapa enggak. Jadi memang ini yang menjadi isu antara Mir, Honda, Marquez, Puig, dan Pol Espargaro. Kenapa? Karena kalau Pol Espargaro agak sulit beradaptasi musim ini, kemungkinan dia yang didepak. Kalau faktanya Marc Marquez ngelawan, dia punya kontrak 4 tahun. Tetapi kalau kondisinya nanti sampai musim panas, Marquez ada masalah dengan kesehatannya atau performanya tidak memuaskan, ya kemungkinan Marc Marquez yang didepak. Kurang lebihnya sih seperti itu. So, kita bahas soal hari pertama. Di tes Mandalika ini, ramalan cuacanya adalah hujan, hujan, dan hujan. Jadi 3 hari itu ramalannya akan ada hujan. Nah, di hari pertama itu ternyata hujannya semalaman. Nah, yang memperburuk kondisi adalah kondisi samping-samping trek itu, yang rumput-rumput, yang tanah-tanah yang kemarin si Toprak ikutan nanem di situ. Itu tanahnya masuk ke trek. Giliran masuk ke trek, udah hujan kan logikanya kalau drainase bagus itu bakal keluar ke drainase. Nggak ada yang tersisa di trek. Akan tetapi yang tersisa adalah lumpur di sana. Awalnya si rider bilang ini kotor. Sebenarnya rider nggak komplain, yang komplain siapa? Tim, karena tim merasa ini akan merusak part. Ingat loh ya, ini motor prototype, yang partnya adalah prototype, bannya pun itu prototype. Jadi nggak bisa sembarangan bilang, dimaklumi aja, namanya juga kena debu, kena hujan pasti kotor. Sorry to say ya, di sirkuit lain itu memang kotor, memang berdebu, contoh Qatar atau Termas, itu kan jarang dipakai. Memang berdebu, memang berkerikil, tapi nggak berlumpur. Lumpur tanah tau nggak? Tanah kuning-kuning itu, kuning-kuning coklat dan segala macam. Itu beda cerita. Kalau dia cuma pasir dan kerikil, that's okay. Bedanya adalah Qatar memang berdebu, tetapi kalau hujan itu nggak ada lumpur di situ.
Termas itu lebih kepada dia berdebu karena jarang dipakai dan itu kerikil, nggak ada tanah di situ. Nah, kasusnya Mandalika itu tanah yang di situ. Pada saat dia masih basah itu nggak masalah. Kalau untuk rider yang komplain itu tim, karena dia merasa partnya itu akan terancam dan itu akan menjadi kerjaan tambahan buat tim. Jadi diputuskan waktu itu red flag untuk membersihkan trek. Ekspektasinya rider adalah itu keluar tuh truk yang kuning-kuning buat nyapuin trek sebenarnya. Tapi tunggu, kok 1 jam lebih nggak kelar-kelar ini barang. Nah, keluarlah green flag. Karena waktu itu trek udah mulai mengering dan menurut RD ini lumayan nih, bisa nih turun trek para rider. Karena mereka menguji dengan mobil dan karena kan pakai mobil jadi nggak kerasa tuh tanah-tanah yang ada di trek. Nah, turunlah rider dengan ban slick karena itu kan treknya udah mulai mengering. Musibah dimulai. Untuk kalian yang merasa lumpur di trek itu adalah hal biasa, gua kasih bayangan lu kayak gini, para fans yang baru lahir. Gua anggap lu fans baru lahir. Kenapa? Karena lu jadi fans MotoGP baru ketika para rider MotoGP sibuk posting di Lombok. Lu bukan fans yang dari dulu-dulu udah ada di MotoGP dan udah ngerti speknya MotoGP yang mereka mau itu seperti apa. Jadi gini, lu bayangin trek dengan lumpur digabung dengan ban slick yang botak dengan motor prototipe dengan kecepatan 300 km per jam. Lu bayangin gimana bahayanya ini barang. Itulah kenapa rider komplain. Kalau sebelum trek dibersihkan yang komplain adalah tim, karena kalau cipratannya lumpur itu masuk ke part itu susah dibersihkan, karena kalau dia masuk ke bagian mesin dan itu kena panas dia otomatis kering dan akhirnya melekat di situ, ngerti nggak? Kalau cuma bisa dibersihin sih masih mending. Kalau dia merusak part itu jadi masalah. Karena partnya MotoGP itu bukan part yang bisa lu beli di loakan, bukan part motor jalanan yang WSBK lu bisa beli, enggak. Partnya MotoGP itu part yang dibuat khusus. Itu yang mereka nggak mau. Nah, sementara untuk kondisi setelah red flag, itu trek udah mulai mengering, jadi rider turunnya dengan ban slick. Nah, yang komplain itu adalah rider. Kenapa? Karena menurut mereka, ban slick dikombinasi dengan lumpur setengah kering dan trek yang kering, itu disaster. Karena lumpurnya jadi licin banget, ketemu aja ban botak di situ. Sementara ini motor bukan motor yang cuma 100 km per jam, ini 300 km per jam, saudara. Jadi kalian ngerti kan yang nyolot-nyolot itu kenapa kami ribut? Ngerti kan? Bukan masalah maklumi aja, namanya juga hujan, suka-sukanya Tuhan kasih turun hujan. Lu, tolong. Jadi yang disesalkan oleh para rider itu adalah reaksi pihak sirkuit soal pembersihan trek. Udah membersihkannya lama, ternyata itu nggak bersih. Udah nggak bersih, rider lagi yang disuruh kasih bersih treknya. Jadi ceritanya Alex Espargaro, papa kembar itu komplain. Bukan cuma papa kembar sih, Neng Vina, kemudian Quartararo, kemudian Pecco Bagnaia juga sempat komplain karena dia jatuh. Jadi dia bilang itu kondisi terlalu berbahaya, nggak bisa dipakai ban slick di situ. Mereka ngadunya ke RD terusin ke RC. RC ini race control pihak sirkuit, dan pihak sirkuit itu istilahnya semacam kalau mau dibersihkan lagi red flag lagi, dan itu tim udah komplain. Red flag pertama aja itu udah lama banget, makan 1 jam lebih, dan itu mereka minta tambahan waktu ke Dorna untuk waktu tes 45 menit tambahan. Karena menurut mereka waktu mereka terbuang dengan menunggu pembersihan trek dan ujungnya ternyata itu nggak bersih. Nah, akhirnya RD itu nanya rider satu-satu, kira-kira gimana solusinya. Nah, muncullah Jordan Rakor. Dia bilang apa? Daripada keluarin truk untuk membersihkan, karena itu kalau cuma disikat-sikat kan pada akhirnya cuma muter-muter di situ aja, jadinya itu lumpur. Itu memang mestinya dicungkil tanahnya terus dikeluarin dari trek. Sementara pakai itu truk kan cuma disikat-sikat itu doang. Jadi menurutnya Mark Marquez itu cuma cerita memindahkan lumpurnya ke tempat lain tapi tetap akan ada di trek. Jadi idenya Mark Marquez adalah setiap rider keluar sama-sama ke trek, menghabiskan minimal 20 lap sebelum jam 3 untuk membersihkan trek dari lumpur pakai ban motor. Jadi idenya mereka adalah turun pakai ban wet yang ada gerigi, terus dilindas tuh lumpur-lumpur yang ada di line mereka. Jadi bikin line yang di antara lumpur itu, kalau kita di jalan becek-becek itu akhirnya jadi ada satu jalan motor yang emang orang harus lewat di situ, karena kalau enggak ya bakal jatuh. Jadinya seperti itu idenya Mark Marquez. Sebenarnya bukan ide yang buruk, tetapi satu itu makan waktu, kedua itu berbahaya, ketiga belum tentu semua rider mau.
Contohnya, papa kembar itu langsung ngamuk-ngamuk. Dia bilang, siapa lu mau nyuruh-nyuruh gue turun di trek? Siapa lu yang mewajibkan gue turun pakai 20 lap? Siapa lu yang suruh gue harus pakai ban wet? Dia ngamuk, dia bilang, itu trek berbahaya. Saya datang ke sini bukan untuk membersihkan trek, saya datang ke sini untuk menguji motor. Jadi guyonnya dia yang the power of emak-emak waktu red flag itu hilang seketika di sore hari. Berubah jadi marah. Karena menurut dia bukan gitu caranya sirkuit. Kalau mau bagus, ya lu turun, lu singkirin itu lumpur. Mau lu kerok kayak di situ, mau lu apa kayak di situ, jangan suruh rider yang bersihkan trek. Lu yang bersihkan trek, lalu ngapain? Masa suruh kami korbankan ban kami, suruh kami korbankan keselamatan kami, karena itu kan licin. Kalau lu salah ambil line itu bakal jatuh, udah pasti. Dan Marc Marquez mengakui itu. Dia bilang pada akhirnya kami harus mengikuti satu line yang membentuk garis hitam sepanjang trek, karena kalau kami sampai melenceng dari line itu pasti jatuh. Karena di sebelah-sebelahnya itu udah lumpur. Itulah kenapa kabarnya tadi malam itu rider melakukan rapat soal keselamatan. Dan mereka kasih notis, jangan suruh rider kasih bersih trek lagi. Jadi kalau mau race lagi nanti besok-besok, lu bersihin itu trek, pastikan nggak ada lumpur di situ. Kalaupun misalnya hujan, terserah mau hujan kayak mau apa, pokoknya pastikan nggak ada lumpur di situ. Mau kalian perbaiki kah konstruksinya trek, karena kan itu lumpurnya masuk ke trek karena sisi-sisi trek itu lebih tinggi daripada trek. Jadi begitu hujan deras, tanah yang dari pinggir-pinggir trek itu masuk lewat curb, masuk ke trek. Dan udah gitu berarti drainasenya jelek karena lumpurnya masih nyisa di situ, nggak tersapu sama hujan. Jadi notisnya para rider adalah jangan suruh rider bersihkan trek lagi. Terserah lu mau bagaimana caranya mau dibikin itu nanti. Dan kedua adalah tolong kerjanya cepat. Jadi yang pertama mereka ngeluh soal lama sekali pembersihan dan setelah pembersihan ternyata itu masih kotor. Kedua soal lamanya Marshall mengembalikan motor crash ke pedok. Dan itu menjadi sebuah omelan di tim Gresini yang menjadi endorse-nya Wonderful Indonesia. Menurut mereka Marshall terlalu lama kerja. Karena motor itu baru balik ke pit itu 30 menit setelah di Gian Antonio jatuh. Mereka sempat bingung, ini motor lari kemana kok lama banget. Entah mobil dereknya yang kurang atau Marshall-nya yang kurang. Pokoknya intinya adalah Gresini nggak senang dengan cara seperti itu. Itu belum lagi harus memperbaiki motor loh. Jadi memang intinya adalah kinerja pengelola sirkuit yang mereka sayangkan. Karena mereka lambat banget kerjanya, kemudian kurang inisiatif, kemudian nggak bagus kerjanya. Nggak tuntas. Jadi sebenarnya mereka sih nggak masalah soal layout track, kemudian mereka juga nggak masalah soal track yang berlumpur di pagi hari. Yang mereka jadi masalah adalah lumpur itu masih nyisa setelah pembersihan, dan setelah itu mereka disuruh kasih bersih, itu yang mereka nggak suka. Lihat terus itu Marshall di situ ngapain? Kenapa kami yang disuruh bersihkan track? Why? Intinya seperti itu. Oke, itu aja pembahasan kita kali ini. Yang tuntas soal Mandalika Test minggu depan kita bahas. Oke? See you next time. Bye-bye.